ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa ini? 18 Februari tahun 2025 di kantor markas besar Partai Pemersatu Bangsa. Saya memimpin partai ini sejak tahun 2015. Sudah pernah ikut pemilu, tetapi gagal meraih suara. Kemudian tahun 2024 kemarin kita tidak bisa juga masuk dalam hitungan thresholdnya, sehingga tidak ikut dalam. Alhamdulillah proses takdir berjalan. Di Indonesia threshold 20% sudah dihilangkan. Banyak kalangan sudah juga siap-siap. Tapi yang resmi untuk sebuah partai, insya Allah PPB sudah siap sejak 2015. Namun banyak hal teknis, kekurangan sana sini tidak bisa berjalan dengan baik. Hari ini tanggal 18 Februari Reborn lahir kembali, insya Allah. PPB semuanya. PPB Partai Pemersatu Bangsa. Atas izin Allah, insya Allah suatu saat dimenangkan. Amin. Bagaimana mungkin Allah mau memenangkannya? Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkannya? Dalam pengertian kita ini semua, Allah menyebutkan di dalam surat 47 surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, pertanyaan saya, kalian beriman tidak? Beriman kepada Allah. Everybody yang tidak ada di sini, tapi sebagai netizen yang sepaham dengan kita, jika Anda beriman, maka Allah menyatakan, jika kamu menolong agamaku, agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah Maha benar janjinya, tidak ada yang bisa diingkari. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan kita, tapi Allah pasti bisa melengkapinya karena kita komitmen berupaya menegakkan hukum-hukum Allah. Takbir. Oleh karena itu, everybody yang tidak suka, tidak apa-apa. Lakum dihukum. Yang suka, mari kita bergabung. Kalau tidak, ya sinergi saja. Jadi kita relax dalam politik. Gak boleh tegang-tegang, tetapi harus tegas dalam prinsip, dalam memegang nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Inilah sesungguhnya agama Allah. Nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai keadilan. Untuk mendapatkan juberdil ini, jujur benar adil, mesti dilalui dengan cara berpikir yang objektif,
sistematis, toleran. Objektivitas kita dalam konteks negara Indonesia, suka atau tidak, faktanya membicarakan Indonesia mayoritas beragama Islam. Anda mau suka atau tidak, maka mereka yang minoritas sangat berkepentingan merendahkan, mengecilkan, mengkerdilkan kita yang mayoritas. Dengan cara apa? Dibuatlah skenario politik identitas, dibuatlah stigma-stigma ekstremis, fundamentalis, radikal, bahkan terorisme kepada kita yang mayoritas ini begitu kuat di dalam konteks ideologi ajaran Islam. Perjalanan ini terus berjalan. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kecermatan kita memandang situasi ini janganlah dikerdilkan. Itu yang di belakang jangan pada ngobrol, suruh keluar aja. Ngobrol aja kalian ini. Untuk supaya betul-betul bagaimana menegakkan ajaran Islam itu perlu dengan keseriusan yang dahsyat secara komitmen ideologis. Karena revolusi terjadi gak bisa dengan ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Dia harus berproses melalui ideologi yang ditaati, ideologi yang telah tersosialisasi dengan baik untuk mempengaruhi segi-segi hidup kemasyarakatan sampai kepada jenjang perkawinan, waris dan lain sebagainya mesti diatur oleh ideologi yang diyakininya itu. Kalau ideologi tidak bisa mengatur sampai aturan operasionalnya, bahkan tidak ada contoh personifikasinya, itu ideologi gagal, itu ideologi yang abal-abal, ideologi yang tidak dapat diterima secara sehat. Islam saya nyatakan sebagai suatu ideologi bahwa inilah yang bisa menjadi perekat persatuan. Jika kalian mengerti apa itu Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa konsep dasar Islam esensinya adalah akidah. Akidah itu bicara ilmu tauhid tentang apa? Iman. Yang kedua, ajaran Islam esensinya adalah tentang syariat. Apa isi syariat? Fikih, kajiannya tentang hukum-hukum Islam. Dan wujudnya adalah penegakan hukum Islam. Yang ketiga, esensi Islam adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku, beda dengan etika. Akhlak, perilaku yang didasari Quran dan hadis, pelaksanaannya melalui kajian ilmu tasawuf. Wujud dari orang yang berakhlak namanya ihsan. Kehadiran Rasulullah, para nabi juga sebelumnya adalah untuk menyempurnakan iman, Islam dan ihsan. Maka komitmennya Rasulullah, Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammad wa nabiyya wa rasul. Cuma tiga itu. Kita redo diatur oleh Islam. Ini ideologi, jangan dianggap tidak punya dampak psikologis, hukum dan lain sebagainya. Dan Islam itu ada sistemnya. Islam ini, Islam itu sistem. Anda mau apa? Bangun tidur sampai tidur kembali ada dasar. Anda bandingkan semua agama yang ada, tidak bermaksud melecehkan. Mana konsep perkawinan dari agama tertentu, A, B, dan C itu? Bagaimana sistem warisnya, A, B, dan C dari agama itu? Bagaimana sistem politiknya dan lain sebagainya? Tidak ada. Islam punya sistem dalam konteks itu semua. Bahkan Islam punya prototip, role model. Islam punya role model yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswah kita, dialah nabi kita,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bagi kita yang berkenan bersama Partai Pemersatu Bangsa, kita ingin menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan dengan wujud konkret ideologinya. Ada konsep Tuhannya, ada sistem ajarannya, namanya Islam, dan ada contoh personifikasinya, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi resmi, clear. Anda menyebut apa? Ideologis, liberalis, kapitalis. Siapa contoh teladannya? Adam Smith, Robert Malthus, Jean-Jacques Rousseau, atau siapa? Tidak ada. Anda mau sebut siapa lagi? Komunis. Masih muda ini aneh. Keluar lagi deh, ganggu aja terus. Itu Karl Marx. Tidak, Karl Marx tidak bisa jadi contoh komunis. Di sini ada Heidegger, ada Musso, ada Lenin, dan lain sebagainya. Siapa yang jadi contoh PKI? Tidak ada. Tapi kalau bicara Islam, ada contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita punya platform yang jelas untuk mempersatukan bangsa kita. Karena inilah sudah teruji lewat sejarah. 1300 tahun telah berlalu, sistem ajaran Islam pernah berlaku. Sejak 3 Maret 1924 tumbang di Khalifah Turki, Khalifah Utsmani, maka berubahlah sekularisme begitu berkembang sampai 100 tahun terakhir ini. Dan sudah berlalu tahun 2024, inilah kebangkitannya. Kita berharap tadinya kebangkitannya adalah yang kita dukung untuk jadi presiden dengan segala macam keberaniannya, kejeneralannya, dan lain sebagainya. Tapi faktanya kita juga tidak boleh mengecam. Biarlah itu hak asasi. Itulah haknya dia untuk mengikuti antara pilihan kepada membantu Joko Widodo atau rakyat Indonesia. Itu pilihan, jangan diprotes. Lalu kita gimana? Ya kita tidak ikut itu. Kita ikut yang benar dalam sejarah. Kenapa? Karena ada panduannya. Surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu yang Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, lagi sesat. Jadi lihatlah sejarah kemanusiaan. Lihatlah Indonesia 8 kali ganti presiden, ribuan kali ganti anggota DPR. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Hingga hari ini hukum-hukum Allah tidak tegak dalam hukum pidana. Yang mencuri tidak dipotong, yang ada potong tahanan. Kemudian lain-lainnya, banyak problem serius secara hukum pidana. Belum lagi tata negaranya, belum lagi hubungan internasional. Oleh karena itu saudara-saudara, sampai kapan kesadaran kita muncul? Padahal setiap Jumat diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Mumpung nafas masih diberikan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Kalau sudah dicabut azal, kok bisa apa? Kok bisa apa wahai manusia? Untuk itulah, berdasarkan kesadaran yang sangat penuh
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan lagi teman-teman, apakah ikhlas bersama PPB? Sekali lagi, apakah ikhlas bersama PPB? Kalau ikhlas ada 3 konsekuensi. 1, mesti mau dan direla diatur oleh tata cara ADART oleh Partai Pemersatu. Yang kedua, siap menanggung resiko di dalam mentaati konstitusional baik partai maupun di negara kita yang mendasari kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi para aparat, saya ingatkan, jangan kalian bikin fitnah. Mau bikin negara Islam lah, tidak. Kita ini fokus konstitusional, tunduk patuh kepada nilai-nilai yang sudah kita sepakati bangsa. Namun jika ada ketidakbenaran, boleh dong kita kritik. Boleh dong. Boleh dong kita kritik. Jadi disitulah. Dan itu dibenarkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat lisan maupun tulisan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau masih yang ragu, saya sedih sebenarnya. Berarti kalian belum mengerti ideologi perjuangan tegaknya agama. Kita ukurlah dari hari ini tanggal 18. Lihat 1 tahun ke depan progresnya. Kalau kita niatnya karena Allah, maka kuantumnya, lompatan berpikirnya, lompatan rizkinya, lompatan segalanya Allah akan kasih, bahkan tak terhingga. Dan Allah berikan kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulidu laila fil nahari wa tulidu nahara fil lail wa tukhriju hayya minal mayyit wa tukhriju mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Allah kasih rezekinya pun tak terhingga tanpa kalkulator. Oleh karena itu yakinlah kepada Allah, bukan kepada Egi. Egi hanya menyatakan, membawa ayat-ayat Quran tadi untuk bersama kita taat. Oleh karena itulah, ini saya perkenalkan teman-teman sebelah kiri saya Muslim Arbi, atau kenalin masih banyak saya nggak salah. Siapa namanya, fungsinya apa, wakil ketua umum atau dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus jujur berpikir bahwa hari ini kan nggak ada acara. Nggak ada. Jadi saat tiba akal. Saat tiba akal. Ya. Tapi meskipun ya ini baru omong-omong belum. Ya saya ditawari untuk jadi pegawai negeri. Ya kan? Situasi negara ini memang mengkhawatirkan. Sekian triliun habis untuk membayar gaji DPR sampai hari ini, saya kira kerja mereka. Begitu juga DPD. Jadi saya berharap PPB ini Partai Pemersatu Bangsa ini bisa menjadi partai alternatif, ya kan? Kenapa? Saya termasuk sudah lama sekali dari mulai PT 20% itu saya berpikir, saya menulis berbagai media tentang itu. Ya meskipun kemarin sebetulnya kalau saja 0% itu disetujui, barangkali Prabowo juga menjadi presiden. Begitu juga Jokowi dan anaknya ini. Itu kan? Ini kecelakaan. Ya. Bahkan waktu itu saya berpikir bahwa MK ini ya sudah bisa bubarkan saja, karena dia termasuk ikut andil merusak demokrasi, merusak hukum, merusak konstitusi MK ini, ya kan? Makanya akhirnya ketika saya diwawancara oleh sebuah media nasional terkait dengan Paman Usman, ya kan kita mengatakan bahwa itu Paman Usman itu pasti akan dijadikan ponakannya menjadi apa itu terbukti. Kita laporkan dia ke
Polda Metro, kan diproses juga. Si Ya Usman, kan? ya. Si Usman ini, ya kan gitu dia. Kemudian si penipu besar itu Jokowi palsu, kita palsu. Sudah lapor ke Mabes Polri juga, ya kan, hukum saya. Sudah diadili. Sudah di IPN, terbukti, ya kan. Tidak punya. Jasa palsu, ya kan. Melahirkan presiden palsu. Presiden palsu itu dibasahin oleh Prabowo Subianto. Ya kan, jadi saya kira ini alternatif, ya kan. Mudah-mudahan secara perlahan dengan Bang Egy ini kan, kalau kita mau berjuang, kalau kita jadikan Quran sebagai konstitusi, Yes. gini, ada 4 hal Ya, di silakan. negeri ini yang harus kita akui bahwa 4 hal ini adalah menjadi catatan penting keberadaan Islam di negeri ini. Yang pertama, konstitusi ini ya, atas berkat rahmat Allah SWT Yeah. di permukaan itu ada satu. Yang kedua, pasal 9 ayat 1 dan 2, ya kan? Yang ketiga, ya kan, adalah tentang dekret 5 Juli 59, ya 59 itu bahwa kembali Undang-Undang 45 yang semangatnya piagam dijiwai oleh kami jabat. Jadi dalam hal ini, dalam teori demokrasi itu mayoritas yang berkuasa. Itu demokrasi, kecuali itu hantu belau. Ya kan, hantu belau itu apa? Prabowo secara tenar mengatakan bahwa dia menjadi presiden itu ditolong oleh Joko Widodo. Itu artinya apa? Rekayasa barang itu. Sebagai presiden melanggar dia, memerintahkan Panglima, Kapolri, gubernur pemerintah untuk memenangkan Prabowo. Itu abuse of power. Iya, bisa power. Oleh karena itu PBB jangan. Iya, tahu. PBB jangan menjadi abuse of power. Jadi ini menjadi pergerakan kita membawa satu perjuangan. Misi partai ini ke depan, ya kan? Entah saya jadi apa, tapi jelas pengantar tadi itu bagi saya itu adalah semacam kalau manifesto. Pernyataan sore ini tanggal 18 Februari oleh Profesor Dr. Haji Egy Sujana itu adalah manifesto partai PPB. Takbir. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja langsung. Ketua Bidang OKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Effendi, alhamdulillah diberikan amanah pada Bang Egy Sujana sebagai Ketua OKK. Yang sebelumnya mungkin kawan-kawan tahu saya adalah Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi. Hari ini saya bergabung bersama Partai Pemersatu Bangsa yang diketuai oleh Bang Profesor Egy Sujana. Pertanyaannya, kenapa saya mau bergabung ke Partai Pemersatu Bangsa? Saya melihat hari ini kondisi negara ini sangat besar kemungkinannya apa yang dulu pernah Prabowo ucapkan 2030 ada kemungkinan besar Indonesia akan bubar. Melihat situasi kondisi hari ini dengan begitu beratnya situasi politik yang dihadapi bangsa ini, dengan begitu besarnya tekanan-tekanan politik yang dihadapi rakyat, kegelisahan terhadap rakyat, masalah ekonomi, masalah hukum dan lainnya. Saya berharap partai ini yang dinamakan Partai Pemersatu Bangsa adalah partai yang justru dapat mempersatukan bangsa ini. Yang dimana kita melihat kondisi hari ini memang sangat-sangat mencekam bagi bangsa ini. Melihat kondisi akan kemungkinan besar perpecahan itu ada. Partai Pemersatu Bangsa ini mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa, mama, petani, nelayan yang ingin perubahan, yang mempunyai jiwa untuk mempersatukan bangsa ini, yang mempunyai harapan kepada bangsa ini agar bangsa ini lebih baik. Saya berharap agar bergabunglah bersama Partai Pemersatu Bangsa. Semua aktivis yang ada di pusat, di daerah,
Kami membutuhkan dukungan kalian. Bersatulah bersama kami. Karena apa? Bangsa ini banyak orang pinter, orang hebat, orang bertitel berderet-deret banyak sekali. Tapi bangsa ini sedikit orang yang berani. Saya percaya Profesor Egy Sujana selain pinter, dia pun berani. Dia pun mempunyai misi-misi ke depan yang sangat bagus, terutama untuk bangsa dan umat Islam dan umat lain. Oleh karena itu, pada seluruh rakyat, aktivis, bergabunglah bersama kami. Insya Allah 2029 kami siap bertanding dengan partai-partai hari ini mencederai, membuat rakyat gelisah dengan banyaknya korupsi hampir di semua partai-partai. Kenapa saya memilih dengan PT 0% yang telah diketuk oleh MK? Kami dalam dunia politik ini perlu tunggangan, armada yang dimana kita bisa menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, Partai Pemersatu Bangsa adalah partai yang besar yang akan menjadi hebat ketika di dalamnya orang-orang yang baik, orang-orang yang ingin negara ini baik, orang-orang yang ingin memberi harapan kepada anak cucu kita agar 2030 Indonesia tidak bubar. Indonesia akan lebih bersatu, lebih kuat menuju negara yang adil dan makmur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ngopi, apa? Selekan kita. Kemana sih? Bu itu? Oh, di sholat. Ya. Oh, lagi sholat. Nanti mau ketemu sama Mary. Udah rahmat dulu apa? Silakan. Mbak, singkat jelas, Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Partai Pemersatu Bangsa saat ini memiliki Pemuda Pemersatu Bangsa, dan itu di bawah koordinator langsung saya sebagai Pemuda Pemersatu Bangsa. Takbir. Di mana kita menyemangati para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia agar bisa berjuang di bawah Partai Pemersatu Bangsa. Jadi Partai Pemersatu Bangsa itu nantinya akan diperkuat dengan Pemuda Pemersatu Bangsa, di mana kita akan melakukan gerakan-gerakan yang tentunya pro terhadap rakyat. Ya, di mana kita akan lebih mengutamakan keterpihakan terhadap rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat yang kurang mampu. Kita akan kemudian melakukan program-program yang menyentuh terhadap rakyat di bawah pimpinan Ketua Umum Bapak Profesor Dr. Egy Sujana SAMSI. Maka kedepannya Partai Pemersatu Bangsa bisa menjadi lebih besar dan peduli terhadap rakyat di seluruh Indonesia. Takbir! Itu PPB. Selanjutnya Jol, silakan. Saya Jobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Esa. Sesungguhnya kita yang ada di sini kecil, maka dari itu Bang Egy sebagai ketua umum, ya, menurut filosofisnya kita ini tidak ada apa-apanya, dan kita ini hanya manusia biasa yang berupaya dan berusaha untuk membesarkan bagaimana partai PPB menjadi solid, menjadi garda terdepan untuk membela kebenaran dan melawan
kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan, bahkan kejahatan dan intimidasi yang sedang marak-maraknya dibuat oleh ada dua pejabat, pejabat yang baik dan pejabat yang biadab, pejabat yang bajingan, pejabat yang tidak mempedulikan bagaimana nasib rakyat kecil yang memang selalu ditindas. Kita di dalam sholat kita sering mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kalau kita sama-sama sebagai partai PPB berikrar untuk berjihad di jalan Allah, ya, maka Bang Eki bilang di dalam Al-Quran ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Di dalam azan juga hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Itu sudah merupakan satu jihad untuk memenangkan partai PPB. Insya Allah partai PPB tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan partai-partai yang manipulasi dan mengkhianati hati rakyat semuanya. Sekian kurang lebihnya kepada Abangda yang kami muliakan dan kami hormati. Sebagai Ketua Umum Partai PBB, terima kasih atas waktu dan juga untuk semuanya, dan juga kepada Partai Ketua Umum memberikan kepercayaan kepada saya. Insya Allah saya mencoba untuk yang terbaik dan menjadi istiqomah dalam perjuangan ini. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial budaya, silakan singkat jelas. Nanti habis ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini saya ketemu jodohnya. Tidak ada plan action yang saya lakukan pada hari ini, padahal saya mau demo, mau aksi. Tapi tiba-tiba saya terpanggil oleh Allah, bukan panggil oleh teman, oleh Allah. Saya kenal Profesor Dr. Haji Sujana sejak saya mendirikan tabloid Suara Islam. Ya, saya suka baca tulisannya, suka ambil tulisannya. Jadi artinya di Indonesia ini tidak perlu ada orang yang pintar. Ya, saya lihat yang pintar tuh banyak. 2029 akan banyak orang yang pintar. Tapi orang yang berani itu susah sekali, susah ya mencari orang yang berani, ujung tombak dari partai itu sendiri. Nah, di Partai Pemersatu Bangsa saya tadi melihat sekelilingnya, oh ada Bang Egi, saya sebutnya begitu. Kemudian ini kan tanpa diduga ini, didramatisasi atau tidak? Semuanya juga tidak. Kalau Pak Muslim Abi bilang tadi, ini hanya minta Pak? Tadi bukan ini yang buat deklarasi ya, jadi belum ya. Manifesto. Artinya ini langkah awal buat kita. Kita harus berani mengkritisi pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Yang terutama adalah yang sekarang analisa mata saya sebagai orang budaya dan saya lulus di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, dan saya pernah juga berlatih kebenaran dengan Wes Rendra. Kita tidak sadar sekarang apa yang saya katakan tidak sadar. Pancasila sudah mati suri. Pancasila coba DPR suruh hafal Pancasila dari pasal 1 kepada 5 dan ditafsirkan. Mungkin semua pada keselip. Nah, dengan Partai Pemersatu Bangsa, saya ingin bangkitkan nilai-nilai Pancasila dari pasal 1 sampai ke 5. Itu kita harus bangun generasi kita. Jangan generasi kita maniak handphone, rusak dengan maniak handphone. Dengan Pancasila pasal 1, 2, 3, 4, 5, kita bangun generasi kita hingga melekat dengan Pancasila. Kemudian yang terakhir, kita sadar nggak sekarang? Kita seperti sajak piring pecah. Kita hampir pecah bersama bersaudara. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika sudah tidak dilihat, hanya fata morgana.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika hanya fata morgana. Saya duduk di Partai Persatu Bangsa ini, insya Allah Bang Edi nggak usah duduk saya pengen sosial budaya. Saya pengen bangkitkan generasi melekat dengan Pancasila dan membangun Bhinneka Tunggal Ika agar mereka bersatu, bersaudara tanpa ada perpecahan. Itu wassalamualaikum. Lewat PBB. Lewat Partai Pemersatu Bangsa. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Sri Kandi dari PBB, Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama. Ini dalam rangka manifesto ya untuk Partai Pemersatu Bangsa. Kami dari Sri Kandi ya, yang berasal dari KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, siap untuk bergerak maju memperbaiki Indonesia melalui Partai Pemersatu Bangsa. Setuju? Setuju. Karena kita memerlukan wadah untuk bergerak maju lebih cepat, ya, dengan bergabung di PPB, Partai Pemersatu Bangsa. Artinya kita memiliki wadah untuk lebih profesional dalam menyuarakan aspirasi ya, dalam upaya untuk memperbaiki Indonesia. Insya Allah bersama dan di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Edi Sujana. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Kita bisa lebih merekatkan para perempuan di Indonesia. Setuju. Bahkan orang Indonesia di luar negeri. Betul. Jadi orang Indonesia di luar negeri, diaspora ya Bang ya. Kemudian kita juga lebih kuat dalam hal, kami minta juga ini Bang, LBH khusus untuk perempuan. Boleh, silakan. Nah, jadi ini adalah wadah kita untuk berbuat kebaikan untuk negara Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara, demikianlah sekedar mengenal Partai Pemersatu Bangsa. Maka dalam kesempatan ini closing statementnya adalah struktur kepengurusan Ketua Umum saya, Sekretaris Jenderal Andi Chandra nggak hadir karena memang tidak terkoordinasi. Lagi di Kalimantan. Oh, sedang di Kalimantan infonya. Bendahara umumnya Bapak Fatoni sedang di Surabaya. Nah, jadi itu yang KSB-nya. Tadi lain-lainnya ada Wakil Ketua Umum, Sri Kandi, Sekjen, Ketua AKK, Bidang Budaya, dan semuanya tadi itu bagian kelengkapan dari Partai Pemersatu Bangsa. Mengapa saya tidak pakai kata persatuan? Seperti P3, Persatuan Partai Pembangunan, Partai Persatuan Pembangunan. Karena mengalami sedemikian rupa, lihatlah keterpecah-pecahannya. Karena persatuan adalah merupakan kata sifat, tapi kalau pemersatu adalah yang pelakunya, yang membuat bersatu. Jadi kalau pemersatu bikin pecah-pecah nggak masuk akal. Insya Allah Indonesia yang relatif sesungguhnya rentan terhadap perpecahan, kita jaga, kita rekatkan dengan Partai Pemersatu Bangsa. Siap. Daya rekat kita adalah iman dan takwa kepada Allah, bukan uang,
bukan lain-lain, iman dan takwa kepada Allah. Maka akan Allah kasih berkah dari langit dan bumi. Amin. Maka tahun 2045 yang dicanangkan oleh rejim yang ada, 2045 Indonesia emas dipastikan tidak akan tercapai jika tidak dilandasi iman dan takwa kepada Allah. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, barakatin fi samawati. Jadi keberkahan dari langit itu dan dari bumi itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebaliknya yang mendurhakai, yang mencelakai, yang menentang Allah, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Maka di Indonesia terjadi kontradiktif yang luar biasa. Sumber daya alamnya luar biasa. Saya doktor bidang ini, mengerti menghitung laut, emas, kelapa sawit, hutan, bisa. Satu contoh, 3 komoditas saja. Batu bara 3.000 triliun setahunnya. Kedua, kelapa sawit 1.500 triliun setahunnya. Ketiga, nikel 1.000 triliun. Sudah 5.500 triliun per tahun. Bandingkan APBN kita pernah cuma 2.400, terakhir 3.000-an. Bagaimana kok masih ada utang? Bagaimana kok masih ada bayar pajak? Harusnya dengan 3 komoditas saja, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu utang-utang sampai 2.000 triliun. Inilah nakodot, inilah perjuang yang merupakan justru menghancurkan Indonesia. Nakodot adalah orang-orang yang seperti perempuan memintal benang, menyusunnya, menyulapnya rapi, dicabut-cabut lagi, cerai berai lagi, dan sumpahnya jadi sumpah palsu. Dasar saya surat 16 An-Nahl ayatnya 92. Al-Quran. Oleh karena itu rejim yang sekarang dan kemarin Jokowi bisa diduga terkena penyakit nakodot. Oleh karena itulah kesempatan inilah kebangkitan umat Islam antara lain lewat Partai Pemersatu Bangsa ini, insya Allah punya jargon Indonesia iman dan takwa serta emas. Jadi disingkat IMTA. Indonesia IMTA. Indonesia iman, takwa, emas. Ulangi, Indonesia iman, takwa, emas. Indonesia IMTA. Indonesia IMTA. Insya Allah tidak harus nunggu 2045. 2029 Egy Sujana Presiden, insya Allah terwujud. Amin. Bicara saudara-saudara, semoga Allah ridho. Yang gak suka, mari kita bertarung secara intelektual. Yang suka, mari kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.